Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita hari ini pada kesempatan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan tausiah ba'da subuh di Masjid Al-Hidayah, yang mudah-mudahan semakin cepat progres terbangunnya. Mudah-mudahan juga Allah pertemukan kita di surganya nanti, amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Apa kabar bapak-bapak? Semua sehat ya? Alhamdulillah ya. Semoga semakin sehat, semakin berkah keluarganya, semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Tema hari ini adalah keajaiban pengakuan. Kita belajar dari Nabi Yunus alaihissalam, juga belajar dari kalimat-kalimat yang ada di Sayyidul Istighfar, dan juga dari terapi yang berasal dari Hawaii, yaitu Ho'oponopono ya. Baik, sebelumnya kita belajar pengakuan ini dari sebuah kisah tentang Bilal bin Rabah yang saat itu diminta mencambuk Ammar bin Yasir ya. Bagaimana kisahnya kita lihat. أطيح يا بلال. Ayo Bilal cambuk. Tapi Bilal tidak mau mencambuk ya, karena ketahuan Ammar masuk Islam. فعلها أبكى على نفسك. Tapi Bilal أرأيتم كيف تبى الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك. إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال. akhirnya marah tuannya Umayyah. Bilal pun sini Bilal mengucapkan kalimat pengakuan Ahad, Allah أحد الله أحد. Seseorang yang ditangkap lalu disiksa kan, biar mengakui kesalahannya, biasanya begitu ya. Tapi di sini mengakui yang pertama yang paling penting adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kalau kita yang berada dalam posisi Bilal saat itu, kira-kira yang keluar dari kata kita apakah ahad atau aduh? Mungkin aduh gitu ya. Ya, ini ahad ya, masya Allah ya, pengakuan. أحد الله أحد. من هو الأقوى؟ Siapa yang lebih hebat? Tuanmu atau Tuhanmu? تكلم. Katakan. سيدك Tuhanmu ربك atau Tuhanmu? Tuanmu atau Tuhan? الله أحد. Subhanallah. أحد. Dihimpit dengan batu yang sangat berat. Nabi Bilal tidak berhenti mengakui Tuhannya adalah Allah. أحد. ألم تقضوا عليه بعد؟ Ini Hindu dalam film ini ya. العبد لا يصيح من الألم إنه يثير العبيد. أمية
Datanglah Umayyah. Abu Bakar. Sebetulnya di film aslinya Abu Bakar langsung yang datang. Ini karena film waktu itu belum diperbolehkan, ada Abu Bakar. sahabat ya. يزيدك 100 دينار على ثمن بلال. مهلا مهلا. ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب. دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية. أبو بكر. Akhirnya ya Bilal bin Rabah berhasil dibebaskan menjadi merdeka. Masya Allah, tabarakallah. Salah satu keajaiban pengakuan yang dilakukan oleh Bilal, yang Bilal tadinya budak akhirnya menjadi merdeka. Baik, jamaah sekalian, sekarang kita akan belajar dari Nabi Yunus alaihissalam dan surat As-Saffat ya, 139 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunusa laminal mursalin iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhabbir. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Jadi Nabi Yunus ini lari dari kenyataan, lari menuju kapal. Kenyataannya apa? Yaitu kenyataan ketika beliau sudah berdakwah bertahun-tahun, ternyata hanya sedikit. Dikisahkan hanya 2 yang berhasil mengikuti dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Jadi ditelan ya, bukan dimakan. Kalau dimakan dikunyah habis nanti. Ya, ini lebih kepada ditelan ya. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Itu sebabnya ya, sebagian ulama meyakini bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus itu sampai sekarang masih ada gitu, sampai hari berbangkit. Dan ingatlah, ini surat Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah ketika Zunnun, nama lain dari Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lari dari kaumnya, pergi dalam keadaan marah, lari dari kenyataan yang mengecewakan, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Di sini ada kalimat fazonna ya. Ia menyangka bahwa Allah tidak akan mempersempitnya. Berarti sebetulnya Nabi Yunus alaihissalam itu lari dari kenyataan sambil berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah. Namun ternyata baik sangka harus diiringi dengan action yang positif. Itu sebabnya action yang negatif tidak pas diiringi dengan baik sangka. Kamu nggak kerja-kerja, saya mah pasrah saja sama Allah. Allah pasti memenuhi rezeki setiap manusia. Baik sangka sama Allah, tapi actionnya negatif. Ya. Nabi Yunus baik sangka kepada Allah, tapi actionnya negatif, yaitu lari dari kenyataan. Baik sangka Allah nggak akan menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan sangat gelap, ya, zulumat, ya, sangat gelap. Allah dalam sangat gelap menyeru kepada Allah dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Inilah kalimat yang diserukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan, ya, sekali lagi bukan dimakan tapi ditelan, berada di dalam perut ikan paus, zulumat, dalam keadaan yang gelap, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat ini hakikatnya adalah kalimat zikir, karena tidak ada kalimat permohonan di sana, tidak meminta. Kebanyakan orang, saya menduga, termasuk saya menduga diri saya dan kebanyakan orang ketika berada dalam posisi Nabi Yunus, kira-kira yang diucapkan kalimat doanya seperti apa? Ya Allah, keluarkanlah aku dari perut ikan paus ini. Betul ya? Rata-rata kita doanya teks gitu ya. Tapi Nabi Yunus tidak ada kalimat seperti itu, tapi zikir, memperkuat pengakuannya kepada Allah. La ilaha illa anta, ya Allah saya akui tiada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, saya akui yang suci, yang tak pernah zalim, cuma Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, saya akui yang zalim.
yang lemah saya. Ketika Nabi Yunus melakukan pengakuan yang terus menerus, ya, maka fastajabnalah, maka kami memperkenankan doanya, kami memperkenankan permohonannya. Padahal itu kalimat zikir, tapi dihitungnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau zikir itu ingat, doa itu artinya memohon. Ya. Nah, makanya kita banyakkan doa-doa yang sebenarnya isinya bukan doa tapi zikir. Contoh doa mau tidur apa? Bismillahumma ahya wa bismika amut, dengan menyebut nama Allah, ya, yang menghidupkan dan yang mematikan. Di situ nggak ada kalimat permohonan. Kalau kalimat permohonan, ya Allah, tidurkanlah aku dengan nyenyak, bangunkanlah aku dalam keadaan segar, kan begitu ya. Nah, itu permohonan. Tapi di situ zikir, ya, zikrul maut, ya, zikir ingat kematian. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Di sini kita belajar, dan demikianlah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin hidup selamat, belajar dari Nabi Yunus, pengakuan. Bilal, pengakuan. Nabi Yunus, pengakuan. Ketika Bilal dan Nabi Yunus melakukan sebuah proses pengakuan, selamat, keluar dari masalah. Kalau hari ini masalah kita belum juga selesai, mungkin kurang mengakui keberadaan Allah, mengakui kelemahan diri. Jadi Nabi Yunus ditindih oleh zulumat, oleh kegelapan yang bertindih-tindih, ya, yaitu satu, gelap di dalam perut ikan, dua, gelap di dalam lautan, tiga, gelap di tengah malam. Maka direspon gelap di dalam perut ikan dengan kalimat la ilaha illa anta, pengakuan tauhid. Ya Allah, saya akui tiada Tuhan kecuali Engkau. Gelap di dalam lautan direspon dengan kalimat subhanaka, pengakuan Allah ketuhanan. Maksudnya apa? Allah itu nggak pernah zalim. Itu makna dari subhanaka, subhanallah, Allah maha suci, suci dari kezaliman, suci dari berbuat salah, suci dari berbuat tidak adil, suci dari berbuat yang sia-sia. Tapi yang penting dilakukan adalah inni kuntu minas zalimin, sesungguhnya aku, nah ini akhlak kehambaan, aku yang berbuat zalim ya Allah, aku yang banyak salah, aku yang lemah. Ketika Nabi Yunus melakukan proses ini, ya, Masya Allah, musibah yang bertindih direspon dengan zikrullah, pengakuan yang bertindih pula, maka keselamatan hadir dari Nabi Yunus AS dalam kehidupan Nabi Yunus AS. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita bisa belajar bahwa kalau hari ini di antara kita ada yang merasa, Kang Zen, masalah saya nggak selesai-selesai, ya, anak saya kok sulit sekali diatur, nggak ada perubahan, sampai kapan saya harus bersabar? Mungkin perlu memperkuat pengakuan. Kadang-kadang kalau anak rewel, anak kesel, ya di sini kita sebagai ayah pengakuan atau penyalahan biasanya, ya. Rata-rata mungkin ya kita menyalahkan anak saya gini, pergaulannya salah, ya. Kita menyalahkan anak kita, menyalahkan pergaulannya, ya, menyalahkan dan lain sebagainya, ya. Maka coba akui, ya Allah, anak saya begini, inni kuntu minaz zalimin, ini yang zalim saya ya Allah. Nabi Yunus bilang, yang zalim itu bukan kaum saya, tapi yang zalim adalah saya. Yang zalim bukan engkau ya Allah, yang zalim adalah saya. Oke, ya, pengakuan. Maka di sini kita bisa melihat, barang siapa yang hidupnya banyak menyalahkan orang lain, bisa dipastikan hidupnya banyak masalah. Kalau ingin masalahnya berkurang, kurangi menyalahkan orang lain. Kalau ingin masalahnya berhenti, berhenti menyalahkan orang lain. Nah, ini terkait dengan zikir dan doa, ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, barang siapa sibuk membaca Al-Quran dan berzikir sampai tidak sempat mengajukan permohonan kepadaku, maka aku akan memberinya anugerah yang lebih berharga daripada yang aku berikan kepada para pemohon. Ketahuilah, nilai kalam Allah lebih tinggi dari semua perkataan makhluk, seperti ketinggian Allah dibandingkan makhluknya. Ya, ini gambaran bagaimana zikirnya Nabi Yunus itu, walaupun tidak ada kalimat permohonan di dalamnya, tapi itu lebih tinggi nilainya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita lanjutkan dalam surat Yunus ayat 98. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Jadi ketika Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di kaumnya, lalu kaumnya menolak, dan Nabi Yunus kecewa, lari dari kenyataan, ya. Nabi Yunus sebelum lari mengancam, kalau kalian tidak ikut, tidak beriman kepada Allah, tidak ikut dengan apa yang aku katakan, maka Allah akan turunkan azab kepada kalian. Maka ketika Nabi Yunus lari dari kaumnya, datanglah tanda-tanda azab akan turun. Ketika tanda-tanda azab akan turun, baru kaumnya Nabi Yunus beriman kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka azab itu gak jadi turun ke kaumnya, tapi justru yang diuji adalah Nabi Yunus alaihissalam. Maka bermanfaat imannya kaumnya, ya. Ketika kaumnya beriman, ya, bermanfaat imannya, yaitu dengan cara apa? Tertolaknya atau tolak bala, nah, gitu istilah sekarang, ya, menolak, ya, hadirnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan imannya kepada Allah dan imannya kepada Nabi Yunus, ya. Dan jika Tuhan mau menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Jamaah sekalian rahimakumullah, sekelas Nabi Yunus alaihissalam, sekelas Nabi, Allah tegur, kita ini hanyalah nasehator, bukan hidayator. Kita hanyalah pemberi nasihat, bukan pemberi hidayah. Yang memberikan hidayah, petunjuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dakwah itu sebetulnya bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Nah, maka harus punya skill. Bagaimana skill yang baik ketika kita mengkomunikasikan dakwah itu, ya, sehingga orang itu akhirnya menjadi sadar. Ya, dulu di Masjid Al-Hidayah juga tuh kan, di sebelah sana, ya, saya pernah sampaikan, ya, saya pernah keliling, mendatangi sebuah sekolah bersama istri, ya, survei, ya, karena sekolah itu bagus, namanya Sakura Sibgoh Al Quran, ya. Jadi di sana itu, sekolah SD di sana itu, guru-gurunya itu tidak boleh marah, tidak boleh memerintah, tidak boleh melarang, ya. Bagaimana anak-anak itu nurut, guru-gurunya itu dikasih, ya, dikasih mindset tidak boleh marah, tidak boleh memerintah, nggak boleh melarang. Kebayang nggak? Ya. Nah, dicontohkan ada kejadian saat itu, ada anak yang sedang duduk di atas meja. Kalau perintah bagaimana? Kalau duduk di kursi, kan gitu perintah. Kalau larang, ya, duduk jangan di meja, duduklah di kursi. Ya, itu perintah dan larangan. Kalau marah, nah itu marah ya, mencaci maki, ya, misalnya. Nah, saat itu kejadiannya gurunya bertanya, kurang lebih begini, "Nak, sedang ngapain?" "Sedang duduk, Bu Guru." Subhanallah, pinter. Di mana duduknya, Nak? Di meja, Bu Guru. Pinter. Menurut kamu meja untuk apa? Buat belajar lah, Bu Guru. Pinter. Kalau duduk bagusnya di mana? Ya di kursi lah, Bu Guru. Pinter. Nah, sekarang kamu mau ngapain? Ya pindah, Bu Guru, ke kursi. Pindah dia. Ya. Tidak disuruh, tidak dilarang. Oh, tapi kan prosesnya jadi panjang. Kan itu. Ya, kalau disuruh, ya, atau bahkan kalau diangkat, turunin aja ke kursi, kan lebih cepat, kan. Kita pengennya instan orangnya. Yang instan-instan itu kan kurang bagus, ya. Ya. Bagus mana, mie instan atau mie yang dikelola dari awal, kan gitu, ya. Yang instan-instan kan kurang sehat. Maka proses dengan, kalau dalam bahasa sekarang namanya coaching, dengan bertanya, ya, dengan bertanya, ya. Alhamdulillah, proses bertanya ini banyak membantu kehidupan saya, ya. Setelah saya paham, ternyata dalam Islam itu konsep bertanya ini penting dalam parenting, ya. Watawa sobil haq, watawa sobil sobat, saling menasehati. Jadi namanya saling dua arah, tidak hanya satu arah, dua arah, ya. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih, diperintah Allah menyembelih anaknya pun bertanya dulu,
Tidak pakai kalimat apa ya, kalimat langsung perintah begitu. Wahai Ismail, aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpiku untuk menyembelih kamu. Ya ayah, aku nurut. Nggak gitu kan? Tapi ditanya, bagaimana pendapatmu, kan gitu. Bagaimana pendapatmu? Dan kalimatnya pun, wahai anakku, ya bunaya. Yang bapak-bapak manggil anaknya biasanya pakai nama atau pakai kalimat wahai anakku. Nah, kalau mau ada bonding atau cinta, ikatan kuat antara ayah dan anak, sesekali atau seringkali panggil anaknya dengan kalimat anakku. Wahai anak Abi yang soli-soli kesini. Nah, ya, anakku ya. Kita biasanya panggil nama. Misalnya anak saya ada 3, ada Hanif, ya, Afif, Nopal. Hanif, Afif, Nopal, nah, seringnya begitu ya. Langsung nama anaknya. Ya. Jarang nama pakai kalimat wahai anakku. Nah, 2 arah. Berdakwah pun 2 arah. Dengan bertanya timbul kesadaran. Bapak boleh baca literasi tentang coaching ya. Bagaimana orang tuh akhirnya menyimpulkan sesuatu ya, bukan karena disuruh, diperintah, dilarang, tapi karena kesadaran dia. Ya. Ketika anak saya mau kuliah ya, saya juga bertanya, kamu mau lanjut sekolah, mau kuliah atau mau kerja ketika lulus SMA? Ditanya dulu. Ya. Enggak, kamu harus kuliah enggak gitu ya. Mau kuliah Abi ya. Ya kalau kuliah di mana rencananya? Nah, gitu. Rencananya maunya ke UI sih, kalau bisa ya, kalau enggak ke Unpad. Kenapa kamu pilih itu? Ya. Soalnya begini-begini ya. Jurusan apa yang kamu mau pilih? Begini, ambil maunya jurusan ini ya. Akhirnya ambil kesimpulan mau jurusan sastra Inggris, kalau nggak UI, Unpad ya. Alhamdulillah masuknya ke Unpad ya. Jadi ketika bertanya, akhirnya anak itu lega, dia paham mengapa dia ambil keputusan itu. Ya. Tidak dipaksa, tidak diperintah, tidak disuruh. Pokoknya kamu harus ke pesantren. Nah kalau begitu anaknya sampai sana nggak betah, ya akhirnya susah sendiri ya. Sayangnya sebagai orang tua kan begitu. Khair ya. Baik. Berikutnya. Nah dari sini kita bisa belajar, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika mendapatkan anugerah, maka akuilah bahwa anugerah itu sebagai kehebatan dan karunia dari Allah. Ucapan kita alhamdulillah yang bermakna thank you Allah, kan begitu ya. Jangan pernah mengakui dan merasa bahwa anugerah itu hadir karena kehebatan diri sendiri. Siapa dulu dong yang ngusulin ya. Siapa dulu dong ayahnya. Ada juga karena kita begitu iseng ya, siapa dulu dong ibunya. Siapa dulu dong pemimpinnya ya. Akhirnya kita jadi sombong kalau begitu. Ketika mendapatkan anugerah, bagaimana kalau mendapatkan musibah? Maka proses kita lakukan adalah akuilah bahwa musibah ini hadir dikarenakan kesalahan diri sendiri. Inni kuntu minaz zalimin. Dan jangan pernah merasa suci ya, lalu menyalahkan Allah dan orang lain sebagai penyebab hadirnya masalah musibah. Saya sudah lakukan yang terbaik, tapi kenapa ya begini? Ya, saya sudah melakukan terbaik, ini pasti salah orang itu. Saya sih nggak ada salahnya, itu bukan di saya loh Kang Zain. Salahnya itu di tim saya. Ya. Salahnya itu bukan di saya, salahnya itu di dia. Ya. Saya sebagai orang tua sudah berikan terbaik, tapi anak saya aja yang begitu. Wah, anak sekarang memang nggak tahu diri, ya. Menyalahkan orang lain. Ya. Nah, di sini kita belajar kalau ada musibah yang kepada kita kena, ya akui, jangan merasa suci. Nanti kita bisa lihat dari Sayyidul Istighfar dan Ho'oponopono efeknya ya. Kan kita belajar pengakuan dulu dalam pengakuan. Kenapa harus mengakui? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kembali kepada kita, pengakuan. Ya. Misalkan saya menzalimi si A nggak balas menzalimi saya, tapi si A suatu saat menzalimi si B nggak balas menzalimi si A, si B menzalimi si C nggak balas menzalimi si B, si C menzalimi si D nggak balas menzalimi si C. Suatu saat si D ketemu saya, tiba-tiba si D zalim sama saya. Dalam pandangan saya yang sempit, saya mungkin akan mengatakan, Dek, saya salah apa? Kamu kenapa zalim sama saya?
nggak tahu, saya lihat muka Kang Zaid enak aja kan itu misalkan. Ya, mungkin ada sebuah kondisi kita dizalimi oleh orang lain padahal kita nggak buat salah sama dia. Tapi kalau kita lihat dari pandangan yang holistik, yang penuh, ya, maka kita bisa melihat bahwa ternyata adanya orang lain menzalimi kita, hakikatnya dia adalah utusan Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita, kan begitu, agar kita lebih mudah masuk ke surga. Tapi jangan sampai kita zalim sama orang lain, ya. Ditanya, kamu kenapa zalim sama saya? Saya utusan Allah. Oh, nggak boleh, ya. Itu ngaku-ngaku gitu, ya, nggak boleh, ya. Oke, ya. It all comes back to you. Semua kembali kepada kita, pengakuan. Nah, mungkin Allah ngasih musibah sama kita, ya, kecuali ada cermin kelakuan negatif kita, pilihan-pilihan kita. Maka di sini ya ada 4S, ya, keadaan manusia ketika bersapa atau berjumpa dengan musibah dan anugerah. Dan buat polanya begini, nah 4S-nya ya. Pola pertama nomor 1. Nomor 1, mengakui anugerah hadir karena kehebatan Allah. Bacanya begitu berarti ya. Mengakui anugerah hadir karena kehebatan Allah. Ini disebut syukur. Nomor 2, mengakui anugerah hadir karena kehebatan diri sendiri. Itu disebut apa? Sombong. Ya. Kalau nomor 3, mengakui musibah hadir karena kelemahan Allah. Ini disebut syirik. Ya. Nomor 4, mengakui musibah hadir karena kelemahan diri sendiri. Disebut apa? Sabar. Ya. Nah, syukur inilah, ya, syukur inilah yang betul-betul anugerah. Ketika kita bisa bersyukur di saat mendapatkan anugerah, berarti kan berlipat, ya. Dapat anugerahnya enak, bersyukur, anugerah juga. Ya. Tetapi nomor 2, ya, walaupun dapat anugerah, ya, tetapi kita menganggap ini punya diri kita sendiri karena kehebatan diri kita sendiri, itu namanya sombong. Justru itu yang disebut musibah. Kesombongan itulah musibah. Walaupun dapatnya anugerah terus sombong, jadi musibah. Padahal dapatnya anugerah. Anaknya ranking 1, ya, anaknya masuk SBMPTN yang diharapkan. Anaknya hebat misalkan, ya, kuliah di luar negeri, ya. Terus kita menyombongkan kepada orang lain, akhirnya bisa jadi musibah. Diupload di Facebook, ya, misalkan, ya, dengan harapan dapat like, bukan harapan minta doa. Kalau harapannya minta doa, ya, minta berkah, alhamdulillah, ya, anak saya lulus di sini, ya, tolong bantu doanya supaya terjaga anak saya dengan pergaulan yang tidak baik, ya. Kalau sombong akan jadi musibah. Syirik, ya, musibah juga. Sabar baru anugerah. Jadi kita lihat anugerah dan musibah bukan pada realitanya, tapi pada respon kita atas realita itu. Ketika responnya tepat, walaupun realitanya sepertinya musibah, insya Allah jadi anugerah. Tapi ketika responnya salah, walaupun realitanya anugerah, jadi musibah. Ya. Ayo, ya. Nah, Nabi Yunus pun sibuk memperbaiki diri, memperbaiki tauhid beliau, memperbaiki akhlak beliau tatkala menerima musibah dengan cara pengakuan yang murni. Murni itu kholaso, ya, kebalikannya syirik, ikhlas, ya. La ilaha illa anta berarti akui Allah itu ahad dan as-samad, ya, tunggal, ya, dan satu-satunya tempat bergantung, berarti memperbaiki tauhid, ya. Subhanaka, akui Allah itu suci dari kezaliman. Inilah akhlak, akhlak Tuhan. Akhlak Tuhan itu nggak pernah Tuhan itu zalim. Kalau zalim berarti bukan Tuhan. Maka subhanaka, inni kuntu minaz zalimin, akui kita ini lemah dan banyak salah. Ini akhlak hamba, ya, akhlak hamba, ya. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya, ya. Jadi kalau kita betul-betul ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan adukan kesusahan dan kesedihan kita kepada manusia, kepada makhluk. Jangan banyak curhat. Biasanya bukan karena kita banyak masalah lalu kita jadi banyak curhat, tapi justru karena kita banyak curhat akhirnya kita jadi banyak masalah. Kan begitu sebetulnya, ya.
karena mengadukannya kepada makhluk itu lemah. Yang kita curhatin juga sebetulnya banyak masalahnya ya. Nah, cuma dia nggak curhat aja sama kita ya. Oke ya. Apalagi Nabi Yunus alaihissalam, kira-kira di dalam perut ikan paus mau curhat sama siapa? Ya, di penjara dalam perut ikan paus nggak ada tempat buat curhat ya. Kalau di penjaranya suka kaya itu apa? Itu masih banyak tempat curhatnya kan ya. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat Sayyidul Istighfar, pengakuan. Oke ya. Afwan, sampai jam berapa kalau biasanya kajian subuh? Sampai syuruk ya? Sayyidul Istighfar dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi SAW, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah seorang hamba yang mengucapkan yang paling baik, maka dibilang Sayyidul Istighfar. Itu artinya rajanya istighfar, induknya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita lihat strukturnya sangat indah. Pengakuan tentang tauhid, tentang akhlak, masya Allah tabarakallah ya. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, penuh kesadaran. Nah ini yang jadi masalah kalau kita baca Sayyidul Istighfar tapi nggak paham artinya kan itu. Nah, bagaimana bisa yakin paham artinya aja enggak kan itu ya. Kesadaran ya. Lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Masya Allah ya. Wah ya, luar biasa ini, luar biasa. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadisnya banyak lagi ya, riwayatnya Bukhari, An-Nasa'i, At-Tabrani, Al-Hakim, Ahmad, Ibnu Hibban ya. Oke ya, kita lihat kalimatnya, strukturnya. Allahumma anta rabbi, mengakui bahwa Allah itu Tuhanku. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, sama dengan Nabi Yunus ya. Tidak aku akui tiada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, aku akui engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduka, aku akui aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika, aku akui aku akan setia kepadamu. Wa wa'dika mastata'tu, dengan perjanjian ya semampuku. A'udzubika min syarri ma sonatu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Biasanya kita auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu masih nyalahin setan. Paham ya? Ini pengakuan. Ini luar biasa. Makanya Sayyidul Istighfar itu pengakuan. Auzubika min syarri ma sanaku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Dari setannya mungkin udah terlindungi, tapi kitanya udah buruk ya. Nauzubillahi min zalik. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku akui kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, Engkau kasih nikmat hidup, ya nikmat istri, nikmat anak-anak, nikmat bernapas, banyak sekali. Wa abu bizambi, aku akui aku banyak dosa. Pengakuan. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Baru itu istighfarnya. Setelah pengakuan, ya, penyesalan, tanggung jawab, I'm sorry, baru faghfirli, please forgive me, kan itu. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Kalimatnya juga Engkau ya. Bukan kalimat kalau astagfirullah ya. Itu berarti aku mohon ampun kepada Allah ya. Tapi ini ada kalimatnya anta dan ka, berarti langsung berhadapan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya kalimat apa? Kan ada yang satu aku, kedua engkau, ketiga dia, kan gitu ya. Ya. Nah, ini bukan dia pakainya, tapi langsung aku dan engkau. Ya. Masya Allah ya.
Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada sesembahan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku akan setia kepadamu, menepati janjiku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Ku akui segala nikmat-Mu atasku, dan aku akui segala dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Masya Allah ya. Jadi silakan bapak-bapak ya, ini diurutkan. Jadi kalau zikir, pertama zikir Nabi Yunus, terus Sayyidul Istighfar ya. Habis sholat subuh bagus juga diperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Saya tambah lagi astaghfiruka. Ini tambahan aja ya dari saya. Astaghfiruka lakal hamdu walakal syukru walakal mulku wa atubu ilaih. Ya. Innaka anta tawwabur rahim. Itu tambahan aja. Tapi zikir utama tadi Nabi Yunus dan Sayyidul Istighfar. Yang punya masalah apapun, insya Allah akan keluarkan dengan cepat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah sekarang Sayyidul Istighfar dengan sebuah metode terapi dari Hawaii yang namanya Ho'oponopono. Ya. Nah, oke. Ada yang pernah dengar Ho'oponopono? Onopo, Jawa. Nah ini Hawaii ya. Kalau Jawa kan Onopo ya. Ini Ho'oponopono. Oke ya. Ho'oponopono ya merupakan nama dari sebuah metode terapi kuno yang berasal dari Hawaii. Dalam bahasa Hawaii, ho'o ya berarti menyebabkan, dan pono-pono berarti kesempurnaan. Sehingga bisa kita artikan secara sederhana bahwa ho'oponopono adalah suatu proses yang bisa menyebabkan kita pada kesempurnaan dengan cara memperbaiki atau meralat kekeliruan. Menurut orang Hawaii kuno, kekeliruan muncul dari pikiran yang tercemari oleh kenangan-kenangan menyakitkan di masa lalu. Kekeliruan itu juga yang menimbulkan ketidakseimbangan, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Ya, yang sakit ya, insya Allah pakai resep dari Ho'oponopono ini ya, bisa. Ya. Nah ini kisah ajaib dari Dr. Howland. Metode terapi Ho'oponopono diramu oleh namanya Morna Nalamaku Simeona, yang kemudian dipopulerkan oleh muridnya yaitu Dr. Yahaleakala Hewland. Nah, panggilannya Dr. Hewland. Ya, agak tidak mudah, Dr. Hewland. Jadi Dr. Hewland pernah bekerja di rumah sakit negara bagian Hawaii selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun pernah bekerja di sana. Bangsa tempat mereka merawat penjahat yang gila sangat berbahaya. Jadi tempatnya tuh di sana. Setiap bulan selalu ada psikolog yang mengundurkan diri, stres. Ya, saking udah jahat gila lagi. Ketemu orang gila aja stres, ketemu orang jahat stres, udah jahat gila. Ia tidak pernah melihat atau bertemu pasiennya. Ya, ini terapinya unik. Dia nggak pernah melihat dan bertemu pasiennya. Ia hanya memeriksa catatan-catatan pasiennya, ya, sambil menerapkan metode Ho'oponopono ini pada dirinya sendiri. Catatan pasiennya, ya, sambil lihat fotonya juga. Ya. Di bukunya saya sudah beli, judulnya Zero Limit, ya. Dilihat juga fotonya ya. Ajaibnya para pasien mengalami peningkatan kesembuhan. Setelah beberapa bulan, pasien yang dirantai diperbolehkan jalan-jalan dengan bebas, sementara pasien yang diobati dengan banyak obat semakin sehat dan dikurangi obatnya. Mereka yang sebelumnya berbahaya dan dianggap tidak memiliki kesempatan untuk dilepaskan kini telah dibebaskan. Sampai akhirnya semua pasien dilepaskan dan bangsal tersebut ditutup sampai habis pasiennya. Masya Allah ya. Saya pernah setelah baca buku ini ya, saya akhirnya mengetahui bahwa ternyata istighfar itu mengalir, Pak. Mengalir. Dulu saya sempat heran, kenapa Nabi itu istighfar sehari 70-100 kali? Kan Nabi nggak punya dosa. Ternyata istighfar itu mengalir. Jadi ketika kita beristighfar, terus dosa kita bersih, maka istighfar kita ini akan terus membersihkan orang-orang yang ada di sekitar kita.
dia mengalir. Ya. Dan itu saya pernah uji ya, saya pernah ikut sebuah rapat ya. Lalu ada terjadi bersih tegang antara dua orang, si A dan si B, ya. Keras-kerasan. Saat itu kebetulan saya ada di tengah. Saya dalam hati istighfar dengan tenang, sepenuh hati, ya Allah, mereka berantem, ini salah saya. Maka pengakuan, bukan salah ini, salah itu, ya. Ini orang keras kepala banget. Nah kalau udah gitu istighfarnya nggak kena. Jadi istighfar itu nggak boleh dalam keadaan menyalahkan orang lain, harus dalam keadaan pengakuan. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Astagfirullah, kamu ini gimana sih? Itu aja nggak paham. Ya. Nah, itu istighfar yang menyalahkan orang lain. Itu nggak akan kena istighfar yang kayak gitu ya. Istighfar itu kesadarannya pengakuan. Astagfirullahaladzim. Ini orang sampai berdebat ini karena salah saya. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba reda. Ya, itu luar biasa. Di situ saya semakin sadar. Oh, mengalir istighfar itu. Mengalir. Ya. Jadi bapak-bapak yang di sini kan banyak yang wajah-wajah masya Allah dibersihkan dosanya oleh Allah ya. Nah terus istighfar aja Pak, tidak perlu menunggu dosa baru beristighfar, tapi beristighfarlah ya, insya Allah banyak yang terbersihkan ya. Anak-anak kita ya semakin baik, semakin soleh, soliha, istri kita semakin baik, semakin soliha ya, masya Allah ya. Nah bagaimana kalimat skrip Ho'oponopono itu ya, setelah saya cek ternyata isinya pengakuan Pak. Kalimatnya sederhana, skrip Ho'oponopono. Jadi si Dr. Holland itu baca catatan, oh dia kesalahannya ini, terus dia lihat fotonya, oh ini ya Allah. Dia nggak bilang ya Allah maaf ya, dia kan bukan Muslim ya. Ya dia langsung refleksi ke dirinya sendiri ya. Oke, saya bertanggung jawab atas keadaan ini. Maka kalimat pertamanya selama 15 menit kurang lebih ya terapinya tuh. Jadi catatan dan sebagainya, fotonya dilihat, fotonya, catatannya, I'm sorry, saya menyesal. I'm sorry itu artinya saya menyesal ya. Menyesal berarti ketika kita bilang I'm sorry kita bertanggung jawab atas sebuah keadaan. Terus apa? Please forgive me, ampuni aku. I'm sorry itu pengakuannya, please forgive me-nya minta ampunnya, faghfirli-nya ya. Terus apa? Thank you, terima kasih. Jadi berterima kasih ya, berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakan orang ini. Terima kasih kepada jiwa orang ini ya. Thank you ya. Terus bilang I love you ya. Maka saya tambah kalimat itu, ada kalimat innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah maha penerima tobat dan maha penyayang. Itu bagian dari I love you ya. Ya, atau la yaghfiru dzunuba illa anta, itu juga bagian dari I love you ya. I love you ya. Dia cuma baca I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dengan sepenuh hati, sembuh orang. Nah ini memang nggak masuk logika ya. Tetapi istighfar itu mengalir. Saya cuma merenung pas baca buku itu, ya Allah, yang non muslim aja sampai segitunya engkau terima. Loh saya kok nggak ngefek istighfarnya ya Allah, kan gitu ya. Merenung, oh ternyata istighfar kita kesadarannya kurang, masih ada menyalahkan orang lain ya. Oke ya. Nah dan juga pas saya baca Sayyidul Istighfar, masya Allah, pantesan Sayyidul Istighfar itu luar biasa karena isinya adalah pengakuan. Masya Allah, pantesan doa Nabi Yunus itu luar biasa karena isinya adalah pengakuan. Nabi Yunus kan intinya I'm sorry sama Allah, please forgive me, terima kasih ya Allah, saya sayang kamu, saya cinta kamu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau mau diambil kalimat bahasa Arabnya I'm sorry itu subhanallah, subhanaka ya, menyesal, bertanggung jawab ya Allah engkau yang suci, saya yang salah. Please forgive me itu astagfirullah, astagfirullah ya. Thank you itu alhamdulillah. I love you la ilaha apa? I love you la ilaha illallah, Allahu akbar, itu I love you. Sebenarnya kita kalimat zikir ya. Ketika kita habis sholat subuh tadi zikir dipimpin sama Pak Imam ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sebetulnya maknanya I'm sorry, I'm sorry. Saya nyesel ya Allah, saya salah. Bukan engkau mah suci, engkau mah saya yang kotor gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah jarang orang zikir subhanallah kesadarannya begitu. Apalagi
Kalau bacanya cepat, subhanallah 33, yes, alhamdulillah. Nah, ini nggak ada getaran pengakuannya, nggak ada di sana, ya. Oke ya, ayo, baik, bapak sekalian rahimakumullah ya. Demikian materi hari ini ya. Sambil nunggu syuruk, silakan saya buka forum tanya jawab, atau ada yang mau testimoni, silakan. Mangga, ada yang kurang jelas? Bisa dipahami ya? Ya, baik ya. Karena tidak ada pertanyaan ya. Nah, seperti biasa nanti ini materinya saya akan kirim ke Pak Imam ya. Pak Imam untuk bapak-bapak nanti silakan dibaca ulang ya. Silakan diamalkan ya. Baca doa Nabi Yunusnya dibaca, Sayyidul Istighfarnya dibaca ya. Kalau mau tambah pemahaman dari Ho'oponopono juga dibaca ya. Ya, itu insya Allah bagus. Sediakan ingin menterapi seseorang ya, dan menterapi diri sendiri. Anda sedang kesel sama seseorang, sama anak, sama istri, kok nggak mau berubah, duduk, ambil waktu 15 menit ya, sholat dulu 2 rakaat, terus beristighfar Nabi Yunus, terus Sayyidul Istighfar, terus katakan I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ya, pernyataan cinta yang murni ini insya Allah akan bermakna, bermanfaat untuk kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Semua kebenaran berasal dari Allah, semua kesalahan dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.